Solusi dalam mengatasi kesulitan pada materi teks prosedur studi kasus di SMA Iriya Medan kelas 11 IPS 2. Faktor permasalahan pada pembelajaran teks prosedur, yaitu yang pertama, tingkat kemampuan siswa dalam menganalisis kebahasan teks prosedur rendah. Yang kedua, siswa nampak mengalami kesulitan dalam menganalisis unsur kebahasan teks prosedur dengan tepat. Yang ketiga, kemampuan dalam menganalisis unsur kebahasan teks prosedur belum didukung oleh penguasaan pengetahuan yang relevan dari siswa, karena siswa kurang banyak membaca literatur. Nah, yang keempat, siswa kurang mendapat kesempatan berlatih bahasa dengan baik. Yang kelima, siswa masih memerlukan bimbingan atau tuntutan dalam mencermati teks prosedur agar mampu memahami unsur kebahasan teks prosedur dengan baik. Yang keenam, kesulitan mengidentifikasi ciri-ciri teks prosedur dengan benar. Nah, serta siswa juga memiliki kurang motivasi. Nah, adapun faktor permasalahan lainnya yaitu guru belum menggunakan model pembelajaran yang inovatif dan menyenangkan, karena selama ini masih memakai buku teks saja. Nah, siswa juga kurang semangat belajar di kelas. Beberapa siswa kesulitan dalam keterampilan menulis. Guru kurang berinteraksi dengan siswa terkait tanya jawab materi yang sedang diajarkan, yaitu teks prosedur. Siswa cenderung diam dan tidak berani bertanya terkait materi teks prosedur. Penggunaan media digital yang masih minim saat pembelajaran di kelas juga menjadi faktor permasalahan utama pada pembelajaran teks prosedur ini. Nah, jadi di sini adapun solusi untuk mengatasi permasalahan dalam pembelajaran teks prosedur. Di sini guru dapat menggunakan media seperti video, YouTube yang mengandung konten pembelajaran materi teks prosedur. Nah, ini diharapkan dengan penayangan video pembelajaran teks prosedur, peserta didik lebih mudah mengidentifikasi masalah-masalah yang relevan. Nah, guru juga harus berusaha menayangkan video pembelajaran teks prosedur yang berkaitan dengan masalah sehari-hari agar peserta didik lebih mudah memahami dan menerima informasi yang berkaitan dengan materi ajar teks prosedur. Nah, jadi di sini guru dapat menggunakan aplikasi seperti Canva, CapCut, dan InShot untuk membuat video pembelajaran yang menarik. Nah, jadi guru juga dapat menggunakan bahan ajar yang interaktif seperti gambar dan animasi untuk memperjelas struktur teks prosedur tersebut. Nah, jadi di sini adapun alasan dalam pemilihan media tersebut yaitu karena Canva dan CapCut menawarkan fitur-fitur yang sangat kreatif dan inovatif seperti penggunaan desain grafis, animasi, dan efek video yang dapat membantu guru dalam membuat materi pembelajaran yang lebih menarik dan interaktif. Nah, yang kedua aplikasi ini sangat mudah digunakan dan memungkinkan guru untuk membuat materi pembelajaran dengan cepat dan efisien, sehingga dapat meningkatkan efisiensi waktu dan biaya dalam proses pembelajaran. Nah, yang ketiga, penggunaan Canva dan CapCut dapat meningkatkan kemampuan guru karena memungkinkan mereka untuk membuat materi pembelajaran yang lebih menarik dan interaktif, serta meningkatkan kemampuan mereka dalam menggunakan teknologi digital. Yang terakhir, Canva dan CapCut sangat cocok digunakan dalam pembelajaran berbasis teknologi digital karena dapat membantu guru dalam membuat materi pembelajaran yang interaktif dan menarik, serta meningkatkan kemampuan siswa dalam menggunakan teknologi digital. Nah, jadi untuk alasan pemilihan media lainnya itu juga yaitu Canva menawarkan desain yang menarik dan interaktif yang membuat proses pembelajaran lebih menyenangkan dan memudahkan siswa untuk memahami materi teks prosedur. Yang kedua itu, media Canva dapat digunakan untuk evaluasi dan pengembangan materi teks prosedur, sehingga guru dapat mengetahui kebutuhan siswa dan memperbaiki proses pembelajaran. Yang ketiga, Canva dan CapCut dipilih sebagai media pembelajaran karena mereka dapat meningkatkan kemampuan siswa, memudahkan proses pembelajaran, dan memenuhi kebutuhan siswa dalam memahami materi teks prosedur.
berikut adalah video pembelajaran berbasis digital yang menggunakan aplikasi Canva dan CapCut. Ini adalah salah satu contoh video pembelajaran yang saya buat mengenai teks prosedur serta video langkah-langkah teks prosedur. Halo teman-teman, pada video berikut ini, di sini saya akan membahas mengenai aplikasi multimedia pembelajaran sastra berbasis video interaktif atau ajakan dengan tema teks prosedur. Baiklah, langsung saja pada materi yang pertama, yaitu pengertian teks prosedur. Nah, teman-teman, sudah tahu belum apa itu teks prosedur? Nah, jika belum, ayo dengarkan penjelasan berikut ini. Mari kita bahas apa itu teks prosedur. Teks prosedur adalah sebuah teks yang berisi informasi untuk menjelaskan tahap kegiatan dalam menyelesaikan suatu aktivitas. Teks prosedur merupakan teks yang berisi cara untuk membuat atau melakukan sesuatu dengan langkah-langkah yang tepat secara berurutan sehingga menghasilkan suatu tujuan yang diinginkan. Nah, jadi teman-teman, di dalam teks prosedur itu terdapat petunjuk atau instruksi untuk melakukan suatu kegiatan yang dapat membantu kita dalam memahami dan mengerjakan sesuatu dengan tahapan-tahapan yang benar. Selain itu, teks prosedur juga memiliki tujuan. Teman-teman sudah tahu belum apa tujuan dari teks prosedur? Nah, jika belum, mari kita simak video berikut ini. Nah, jadi tujuan dari teks prosedur adalah untuk memberikan informasi kepada pembaca atau pendengar agar mengikuti langkah atau perintah dari isi teks dengan tujuan akhirnya sesuai dengan keinginan pembaca ataupun pendengar. Nah, selanjutnya saya akan membahas tentang struktur teks prosedur. Nah, teman-teman pasti belum mengetahui apa saja yang dimaksud dengan struktur teks prosedur berikut ini. Nah, untuk itu, mari kita bahas apa yang dimaksud dengan struktur teks prosedur berikut ini. Yang pertama, judul. Judul teks prosedur berupa nama benda yang hendak dibuat atau sesuatu yang dilakukan. Yang kedua, pengantar. Pengantar teks prosedur berupa pernyataan yang memberikan informasi umum yang hendak dibuat. Prosedur. Prosedur atau tahapan sebuah teks prosedur berisi dengan urutan yang benar dan sistematis. Nah, yang keempat, alat dan bahan. Alat dan bahan dalam teks prosedur dapat berupa daftar, rincian, dan bahan yang digunakan. Nah, yang penutup. Penutup dalam sebuah teks prosedur berupa simpulan, rekomendasi, apresiasi, ataupun imbauan. Nah, materi berikutnya ciri-ciri teks prosedur. Mari kita bahas. Nah, yang pertama, menggunakan kalimat perintah atau interaktif, menggunakan kata kerja aktif, menggunakan kata penghubung atau konjungsi, mengurutkan kegiatan, menggunakan kalimat saran dan larangan, berisi pemberian informasi, berisi langkah yang terperinci, penjelasan langkah secara berkelanjutan, dan saling berhubungan bersifat aktual. Judul: Cara membuat es coklatos matcha. Tujuan atau pernyataan umum. Es coklatos matcha adalah minuman yang sedang viral di masa sekarang. Banyak yang menyukai es coklatos matcha karena rasa matcha latte-nya yang sangat creamy dan asli berasal dari Italia. Selain itu, es coklatos matcha juga sangat mudah untuk dibuat. Alat dan bahan yang harus disiapkan. Alat: mangkuk, sendok, panci rebus air, dan gelas. Bahan: 2 saset coklatos matcha latte, 2 coklatos wafer roll, susu ultramilk 250 ml, 1 gelas air, dan es batu. Langkah-langkah: tuangkan 2 saset coklatos matcha latte ke dalam mangkuk yang telah disediakan. Rebus 1 gelas air dengan suhu sekitar 70 derajat Celcius. Tunggu hingga mendidih.
Tuangkan 10 sendok makan air yang sudah mendidih tadi ke dalam matcha bubuknya. Lalu aduk hingga merata. Siapkan gelas, lalu tambahkan es batu secukupnya. Tuangkan susu ultramilk ke dalam gelas, lalu tuangkan coklatos matcha latte yang sudah diaduk tadi. Untuk toppingnya, remukan 2 coklatos wafer roll. Lalu taburkan di atasnya. Nah, sudah jadi. Minuman es coklatos matcha ini rasanya sangat enak dan segar. Sangat cocok diminum pada saat udara sedang panas. Terima kasih sudah menonton.